Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Agesti. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Persada, Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran motivasi dan evaluasi dalam pembelajaran. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iwa Kurniawan, SPDI MPD. Oke, kita masuk ke pengertian motivasi. Dari beberapa pendefinisian tentang motivasi, saya mengambil dua di antaranya. Yang pertama yaitu menurut Nazar dan yang kedua menurut Hamali. Menurut Nazar, motivasi berasal dari kata Latin yang artinya untuk bergerak. Sedangkan menurut Hamalik, motivasi adalah sebuah perubahan energi yang terjadi di dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan juga reaksi untuk mencapai tujuan. Kita ke pengukuran motivasi. Menurut Noto Atmojo, motivasi itu tidak dapat dinilai secara langsung, melainkan harus ada proses pengukurannya. Dan yang biasa diukur pada umumnya yaitu di motivasi sosial, juga motivasi biologis. Adapun cara untuk melakukan pengukurannya bisa dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu dengan tes proyektif, yang kedua dengan kuesioner, dan yang ketiga yaitu dengan perilaku. Yang pertama ada di tes proyektif. Untuk tes proyektif biasanya menggunakan teknik TAT atau Thematic Apperception Test, di mana tes tersebut peserta didik diberikan sebuah gambar yang nantinya harus dipresentasikan berupa cerita. Kedua adalah di kuesioner. Untuk kuesioner itu biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus diisi oleh peserta didik. Sebagai contohnya EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik harus memilih pertanyaan yang sangat mencerminkan diri. Berdasarkan pengisian kuesioner, nantinya akan terlihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk keteraturan, dan lain sebagainya. Ketiga adalah perilaku. Cara untuk mengukur motivasi seseorang bisa dengan perilaku. Caranya dengan kita membuat suasana yang nantinya bisa menimbulkan perilaku dari peserta didik yang mencerminkan bagaimana motivasinya. Selanjutnya kita ke evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris atau evaluation, berasal dari akar kata value yang berarti harga atau nilai. Karena terminologi beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang evaluasi. Salah satunya Edwin Dalam Ramayulis. Edwin Dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses atau tindakan dalam menentukan nilai sesuatu. Tujuan evaluasi menurut Sudirman N. dan kawan-kawan yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengambil keputusan dari hasil belajar. Yang kedua yaitu memahami peserta didik. Dan yang ketiga adalah memperbaiki dan juga mengembangkan dari program pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Menurut Chittenden, evaluasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu keeping track, yang kedua adalah checking up, yang ketiga adalah finding out, dan yang keempat adalah summing up. Yang pertama itu ada di keeping track. Keeping track itu adalah proses untuk menelusuri atau melacak proses dari pembelajaran peserta didik apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan atau belum. Yang kedua itu checking up. Checking up itu bertujuan untuk mengecek ketercapaian atau kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah finding out. Finding out itu untuk mencari letak kesalahan atau kekurangan dan kelemahan dari peserta didik selama proses pembelajaran yang nantinya akan dicarikan bagaimana solusinya. Dan yang keempat yaitu summing up. Summing up itu bertujuan untuk menyimpulkan tingkat penguasaan dari peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kita masuk ke jenis-jenis dari evaluasi. Apa saja sih jenis-jenis evaluasi? Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini biasa disebut juga dengan ujian atau ulangan. Evaluasi ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan setiap akhir pembelajaran dari suatu materi. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Untuk evaluasi sumatif ini diselenggarakan di setiap akhir semester atau juga biasa disebut dengan ujian akhir semester. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dari peserta didik yang nantinya akan dicarikan solusi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi penempatan. Untuk evaluasi penempatan ini yaitu memilih siswa yang nantinya akan disesuaikan dengan kemampuannya, kemudian akan ditempatkan di program yang tepat.
Lalu apa hubungan dari motivasi belajar dan juga hasil belajar? Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada siswa selama proses pembelajaran. Hasil belajar adalah hasil yang peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Nah, hubungan dari motivasi belajar dan juga hasil belajar. Pada dasarnya motivasi bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam mencapai sebuah prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar, maka hasilnya pun akan baik juga. Demikian, apabila peserta didik memiliki motivasi yang baik dalam belajar, maka hasil belajarnya pun akan menunjukkan hasil yang baik juga. Motivasi belajar itu sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Semakin baik motivasi belajar peserta didik, maka hasil belajar peserta didiknya pun juga akan semakin baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari perkataan dan juga perbuatan. Mudah-mudahan dari presentasi yang sudah saya sampaikan ada ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.